masyarakat adat Papua yang izinkan saya bacakannya sebagai berikut. Momentum rekonsiliasi kepemimpinan Dewan Adat Papua dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para leluhur masyarakat adat Papua yang bersemayam di gunung-gunung, di bukit, di lembah, di lereng, di rawa-rawa, di sungai, di pesisir danau dan pantai, serta pulau-pulau dan khususnya para leluhur atau moyang masyarakat adat Biak yang bersemayam di atas Pulau Biak, Supiori, Nufor, dan Kepulauan Aimando Padaidu, yang telah mewariskan nilai-nilai luhur kehidupan serta demi kelangsungan hidup generasi masa depan Papua di atas tanah ini. Maka pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, bertempat di halaman kediaman Ketua Umum Dewan Adat Papua Mananir Bebah yang Peter Yarangga, kita bersama-sama akan melaksanakan rangkaian ritual adat Biak sebagai wujud penghormatan terhadap adat, persaudaraan, rekonsiliasi, dan perdamaian. Menyaksikan proses ritual yang berlangsung pada hari ini. Hari ini kami ada di rumah di Aidoram ini sebagai satu simbol persatuan. Simbol persatuan. Dan saya dan Bapak, kami dua sudah sepakat bahwa kepemimpinan bangsa ini kami taruh untuk rakyat bangsa Papua, masyarakat adat Papua, dan terus akan membenahi dan membentuk struktur kepemimpinan masyarakat adat Papua selanjutnya. Nah, materi dan lain-lain itu nanti akan diformulasikan oleh tim kerja, juga sekretariat dari kedua belah pihak akan kerja, dan itu akan dituangkan di dalam perjanjian kerjasama sampai beberapa agenda. Yang pertama adalah kita akan melakukan konsolidasi. Selama kurang lebih 1 dekade struktur terputus ini, kita akan lakukan konsolidasi sampai struktur harus sampai masuk di marga. Di marga. Lalu dari marga lah mendelegasikan, kemudian kita lahirkan pemimpin bangsa Papua. Jadi forumnya tidak lagi yang bilang KLB dan lainnya, tidak. Kita akan selenggarakan konferensi besar masyarakat adat Papua. Ya. Tidak ada KLB. Kita akan gelar. Ya, kita akan gelar. Kalau misalnya forum menghendaki saya dan Bapak kembali ada di forum, ya itu kembali ke keputusan masyarakat adat. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan pemimpin bangsa, kita kembalikan semua. Kami duanya hanya alat, simbol, dan seorang manusia. Itu. Jadi tugas selanjutnya kami serahkan ke kedua sekretariat, kemudian buat bentuk sekretariat bersama, lalu akan digodok semua di situ. Nanti perjanjian kerjasamanya kita akan umumkan di tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus. Kita akan umumkan tanggal 9 Agustus karena Aidoram dua kepemimpinan ini semua ada di Numbai, di Jayapura. Tim kerja semua ada di Jayapura. Jadi secara formal kita sudah bentuk panitia di sana, dan tanggal 9 Agustus kita akan umumkan di sana. Ya, kita akan umumkan di sana. 9 panitia sedang kerja dan sedang menunggu kami.
Kita akan umumkan di 9 Agustus itu. Ya. Tugas kita adalah pertama bagaimana kita memaksimalkan masyarakat daerah Papua ini. Tema kita ada 3. Kita terhambat oleh genosid, orang Papua semakin kecil, minoritas di atas tanahnya sendiri. Dan data itu juga kita akan sampaikan di 9 Agustus. Yang kedua, soal ekosida. Hutan kita semakin habis, tanah kita semakin habis. Hari ini termasuk di hadapan kami 2 ini, di depan ini sedang digerogoti. Ya. Sedang digerogoti oleh kepentingan geopolitik global. Ya. Membangun tentang ruang angkasa. Ya, proyek satelit dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu masyarakat adat Papua kita harus kuat ya, untuk melakukan perlawanan. Hutan kami sudah habis. Di selatan sudah program PSN sudah habis. Di utara nanti tahun depan akan masuk di utara. Mulai dari Waropen lari sampai di Sarmi. Itu hutan akan babat. Lalu yang ketiga adalah soal ekoside. Etnoside. Itu sedang membunuh kami punya leluhur, tempat spiritual, pusat peradaban, semua sudah mulai dihancurkan. Bahasanya dihancurkan. Jadi kami sedang dibunuh dalam 3 isu besar ini. Genocide, ecocide, dan ethnocide. Nah, data ini secara tersirat kami akan sampaikan di tanggal 9 Agustus. Dan di bawah kami 2 tanda tangan. Tidak saya sendiri, tapi saya dan Bapak kami 2 tanda tangan. Sebagai mandataris sementara untuk mempersiapkan forum besar ini. Itu yang kami akan tanda tangan di 9 Agustus itu. Jadi, tidak ada lagi siapapun dia. Ada klaim-klaim dari teman-teman di pimpinan 7 wilayah adat, dari struktur saya maupun struktur Bapak bilang persatuan belum tuntas, tidak. Hari ini semua clear. Iya. Semua harus clear. Komando tertinggi ada di kami 2. Ya. Dan kami 2 sudah bersatu, semua sudah clear. Sudah clear. Tidak ada lagi yang bilang tamat-tamat saya tidak ada. Semua sudah clear. Mandat kembali ke masyarakat adat. Dan masyarakat adat akan menentukan. Tapi tahapannya itu harus ada rekonsiliasi, konsolidasi di bawah. Lalu kita melahirkan pemimpin di atas. Tidak bisa hari rekonsiliasi besok kita gelar forum, tidak. Itu akan mementakan kembali, memperpanjang penderitaan. Saya sudah buat rumah di Pasifik. Dan rumah itu kosong. Hari ini sebenarnya saya bawa hasil untuk sampaikan ke Bapak, tapi rumah belum ada isi. Hasil buruan belum. Nanti hasil buruan itu nanti di forum ini baru kita akan isi barang itu. Jadi para media semua dan lain sebagainya, kepemimpinan masyarakat adat Papua tidak lain. Karena struktur kami adalah kami berakar di masyarakat adat, para leluhur dan pada Tuhan. Kami tidak berakar pada negara. Iya. Tidak berakar pada negara. Kadang teman-teman salah paham bahwa Dewan Adat Papua harus berakar ke negara, ke pemerintah. Itu fatal karena adat itu adalah hukum Tuhan, hukum mula-mula. Dasarnya kitab suci, dasar Injil. Setelah hukum adat, hukum Taurat ada, lalu melahirkan Injil. Nah, oleh sebab itu akar tidak bisa dicangkokkan di mana-mana. Ada di masyarakat adat, ada di Aidoram, ada di Munu, ada di Honai, ada di Jamewa, ada di Kunume, ada rumah kaki 1000. Struktur ada di situ. Tidak boleh bawa kemana-mana. Hari ini tegas, kami sudah sedikit minoritas. Oleh sebab itu hari ini kami tegas. Saya dan Bapak kami tegas. Bahwa kami sudah bersatu. Kedua sekretariat kami berikan waktu, tenggang waktu 1 sampai 1 tahun untuk menyelenggarakan forum. Forum. Nanti komitmen kesepahamannya kami akan baca di 9 Agustus. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dulu. Saya tidak mau, mengapa saya tidak mau cerita barang-barang itu. Itu sudah jadi makanan basi. Kami melihat ke depan. Ke depan. Jadi saya kasih Bapak sedikit dulu, nanti Bapak sampaikan. Dan sampai saya menggurui Bapak itu kan tidak enak. Jadi harus minimal Bapak harus sampaikan sesuatu. Bapak. Saya satu saja. Terima kasih Domingus. Hari ini puncaknya. Kita tidak bisa mendoakan barang lain kecuali tanah ini.
dan Tuhan. Oleh sebab itu kedatangan kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kita mulai dari besok kawan-kawan masyarakat adat mulai kerja untuk menyatakan satu komitmen, yaitu bersatu untuk melihat masa depan Papua. Terima kasih. Wah. Kiranya Tuhan berkati kita semua.